kitab Khulasat Nurul Yaqin fi Sirat Sayyidil Mursalin. As-sanatu tsalitsah minal hijrah. Halaman ke-18. Buka semua, artikan. As-sanatu tsalitsah minal hijrah, yang paling atas. Tahun ke-3 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai dari pembahasan tahun kedua, yang di sana ada kejadian-kejadian, termasuk kejadiannya adalah Perang Badar dan beberapa peperangan yang sudah kita bahas. Dan juga ada kejadian bersejarah seperti perpindahan kiblat, diwajibkannya puasa bulan Ramadan, diwajibkannya zakat fitrah, disunnahkannya salat Idul Fitr, dan yang lainnya pada tahun kedua dari hijrah Rasul. Lalu pada tahun ketiga kejadian-kejadiannya apa saja disebutkan di sini. Katanya ghazawatuha qissatud du'thur wa islami. Baik. Kalau fi sanati tsalitsa minal hijrah, pada tahun ketiga dari hijrah, hadatsat terjadi ghazwatu Ghatafan. Ghazwah peperangan Ghatafan. Nama kabilah namanya Ghatafan. Wa ghazwatu Bahran, dan peperangan Bahran. Bahran nama tempat antara Mekah dengan Madinah. Ada namanya wilayah Bahran. Wa ghazwatu Uhud, dan peperangan Uhud. Uhud nama gunung yang dekat dari kota Madinah. Ghazwat Uhud. Peperangan di Uhud. Wa ghazwatu Hamra'il Asad, dan peperangan yang dinamakan Hamra'il Asad. Itu juga nama wilayah tempat antara Mekah dengan Madinah. Hamra'il Asad. Wa lam yakun harbun, dan tidak ada, lam yakun, tidak terjadi harbun peperangan. Artinya peperangan di sini adanya pertempuran. Illa fi Uhud, kecuali di peperangan atau ghazwat Uhud. Yang lain dinamakan ghazwah, karena kita sudah tahu bahwa setiap kali Rasul SAW keluar dengan pasukannya, maka dinamakan ghazwah. Dan setiap kali Rasulullah mengutus utusannya, yaitu pasukan perangnya, tanpa Rasulullah ikut, dinamakan sariyah. Ya. Walaupun terjadi peperangan atau tidak terjadi peperangan, artinya terjadi baku hantam atau tidak, itu dinamakan ghazwah atau sariyah, tetap dinamakan begitu. Nah, di sana ada ghazwatu Ghatafan. Di sini diperjelaskan kembali tentang yang sudah beliau sebutkan secara begitu saja. Beliau jelaskan beberapa karena ada pelajaran di dalamnya yang di sini akan disampaikan. Walaupun di setiap kejadian pastinya ada cerita panjang, berapa orangnya, Rasulullah naruh siapa di Madinah. Jadi setiap Rasulullah pergi ghazwah, itu pasti mewakilkan seseorang untuk memegang kota Madinah, artinya untuk jadi imam, sebagai muadzin siapa, untuk menjadi hakim atau penentu kalau ada orang yang butuh hukum atau apa, ada yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Kharaja ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kharaja keluar ar-Rasul, sang Rasul SAW, ila ghazwati Ghatafan, untuk memerangi atau untuk ke peperangan Ghatafan, nama kabilah. Limuharabati a'rabin, limuharabah, untuk memerangi a'rabin, orang-orang Arab sekitar, ya, yang mereka adalah beberapa kabilah daripada orang-orang Arab, dari Banu Tha'labah, Banu Maharib, di atas atau dipegang oleh Du'thur namanya, seorang namanya Du'thur. Aradul gharata 'alal Madinah, aradu, mereka menginginkan, mereka orang-orang musyrikin yang Arab itu, aradu al-gharah, untuk menyerang 'alal Madinah, atas kota Madinah. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun ketiga. Mereka orang-orang Arab dari Banu Tha'labah dan Banu Muharib dipimpin oleh seorang yang dinamakan Du'thur. Dia kumpulin tuh kabilah-kabilah, ayo kita serang Muhammad di kota Madinah. Mereka mulai kumpul-kumpul pasukan untuk menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau punya orang-orang untuk melihat kabar-kabar sekitar. Ya. Waspada agar takut ada orang mau nyerang. Ketika itu Rasulullah dapat kabar bahwa nih ada kabilah Da'thur yang memimpin dengan kabilah-kabilah sekitarnya ingin menyerang kota Madinah. Kata Rasulullah, sebelum mereka nyerang ke kita, persiapan mereka matang, kita yang serang dulu. Kita serang dulu, kata Rasulullah. Tujuannya banyak hikmahnya. Salah satunya untuk meredam mereka dan memberitahukan bahwa kami ini waspada. Tak sembarangan. Kedua, rahmah untuk mereka juga, agar kalau seandainya mereka siap dengan benar-benar persiapan, lalu mereka muwajah dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, bisa-bisa mati banyak dari mereka. Maka Rasulullah ingin membuat mereka mundur. Itu yang penting. Tujuan Rasulullah bukan untuk membantai mereka. Udah, yang penting mereka udah siap, so kita bantai habis-habisan. Enggak. Buktinya ketika mereka diserang, mereka lari, Rasulullah tidak kejar. Udah, biarin aja. Yang penting mereka tidak bersatu dalam memerangi Rasulullah. Ya. Kala imuharabati aradul ghara 'ala al-Madinah. Maka Rasulullah yang menyerang. Tapi falamma ketika sami'u mereka mendengar bi khurujir Rasul, dengan keluarnya Rasulullah dengan tentaranya, harabu, mereka lari, kabur. Ila ru'usil jibal, ke puncak-puncak gunung. Lari ke atas gunung. Kalau gunung kan susah nyarinya. Kalau naik-naik susah. Ila ru'usil jibal. Khaufan minal muslimin, takut terhadap orang-orang muslim. Kan Nabi SAW sudah bilang, nusirtu birru'b masirata syahr. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang memerangiku takut. Walaupun perjalanannya masih 1 bulan. Mereka dengar Rasulullah datang langsung pada takut. Dan itu rahmat untuk mereka sebenarnya. Pertolongan untuk Allah dan untuk Rasulullah dan muslimin, dan juga rahmah untuk mereka. Nusirtu birru'b masirata syahr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih perjalanan sebulan, kalau mereka sudah dengar kami bergerak, takut mereka. Bingung mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini buktinya. Orang udah ngumpul-ngumpul, katanya mau memerangi, Rasulullah keluar. Mereka dengar, Rasulullah keluar. Nah, kita yang kabur. Mereka yang kabur semua. Baik. Wa hadatsa, dan terjadi anna Rasul, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam naza'a thawbahu, membuka pakaiannya, thawbahu pakaiannya, liyujaffifahu, untuk menjemurnya, mengeringkannya, min matarin, dari hujan, ballalahu, yang telah membasahi pakaiannya. Wartaha, dan beliau beristirahat, tahta syajaratin, di bawah suatu pohon. Wal muslimuna mutafarriqun, dan orang-orang muslimun berpencar, istirahat. Fara'ahu a'rabi, fara'ahu, maka dilihat oleh a'rabi, seorang Arab pedalaman. Ismuhu Du'thur, yang namanya adalah Du'thur. Fa'aqbala ilaihi bisayfih, dia datang, aqbala, dia menghadap ilaihi, kepada Nabi, bisayfihi, dengan pedangnya. Hatta waqafa ala ra'sihi, sampai dia itu sampai di depan, di atas, atau di sampai di atas kepalanya atau wajahnya Rasulullah SAW, di depan mukanya Nabi. Waqafa, berhenti, ala ra'sihi, di atas kepalanya Rasulullah SAW. Waqala, dan dia mengatakan, man yamna'uka minni ya Muhammad, man, siapa, yamna'uka, yang bisa menghadangmu atau menjagamu, minni, dariku, ya Muhammad, wahai Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, Allah. Dia bilang, siapa yang bisa jagamu wahai Muhammad? Kata Rasulullah, Allah. Terus apa yang terjadi? Fa asaba ar-rajulu haibatun wa khaufun. Fa asaba, maka menimpa ar-rajul, kepada orang tersebut, haibah. Haibah, rasa wibawa yang besar. Wa khauf, takut, gemetar. Fasaqatas sayf min yadihi, lalu pedang itu jatuh dari tangannya. Saking takutnya dari ucapan itu, gemetar, itu pedang jatuh.
Fasaqata as-sayfu min yadihi fatanawalahu ar-rasul fatanawalahu, maka diambillah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, Rasulullah mengatakan, "Man yamna'uka minni ya Du'thu?" Man yamna'uk, siapa yang menjagamu dariku wahai Du'thu? Nah, itu punya siapa ya Du'thu? Wa qala la ahad. Dia bilang la ahad, enggak punya siapa-siapa. Ala fa'afa anhu, maka Rasulullah memaafkannya. Wa fa'aslam, lalu dia memeluk Islam. Wada'a qaumahu lil Islam, dan dia Da'thur ini kembali ke kaumnya, mengajak kaumnya. Wada'a, dan dia mengajak qaumahu, kaumnya, lil Islam, untuk memeluk Islam. Wa hawwalallahu qalbah, dan Allah rubah hatinya, min adawatir Rasul, dari memusuhi sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa jami'an nas wa jam'in nas diharbih, dan mengumpulkan orang untuk memerangi Rasul, ila mahabbatihi, berubah menjadi dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jam'in nasi lahu, dan berusaha mengumpulkan orang-orang, jam'in nas, mengumpulkan orang-orang, lahu, untuk Nabi. Berubah. Tadinya ngumpulin orang untuk memerangi Rasul, akhirnya berubah, ngumpulin orang untuk beriman kepada Rasul. Ya. Rasulullah SAW dalam perjalanan pulangnya dari Ghazwat Qatafan ini, mereka lihat hujan basah. Rasulullah SAW pakaiannya dikatakan hendaknya bagi orang yang punya atau menggunakan pakaian yang basah untuk tidak menggunakannya sampai kering di tubuh kita, karena itu menyebabkan penyakit. Salah satunya di sini Rasulullah SAW membuka pakaiannya, dikeringkan. Lalu Rasulullah berteduh di suatu pohon. Para sahabat lihat ini pohon aman, mereka cari tempat lain. Ini berteduh biar Rasulullah istirahat. Dan Rasulullah gantung pedangnya di situ. Nah, ini Da'thur dari jauh melihat, kesempatan emas. Saya bisa nih dapetin Muhammad lagi tidur santai sendiri, nggak ada yang jaga, orang-orang jauh darinya. Pelan-pelan sampai depannya Rasul, diambil pedangnya. Dengar suara pedang, Rasulullah bangun. Lihat orang itu. Katanya dari todong Rasulullah. Man yamna'uka minni, siapa yang bisa jagamu dariku, wahai Muhammad? Siapa yang jagain itu? Dah, ada orang sendirian. Tinggal anak sikat, selesai. Kata Rasulullah, Allah menjaga Allah. Jadi ketakutan. Si menjaga Allah, ngomong apa ini? Gak bisa ngomong apa. Gemeter hatinya, badannya, jasadnya, semuanya. Memang Allah jaga Rasulullah SAW. Ya, jatuh tuh pedang. Kira-kira kalau orang kayak begini, diapain harusnya? Hebat kan, dengan kesaktian lah kalau kita bilang. Kalau itu kesaktian, itu adalah mukjizat. Ini Nabi. Ya, dijatuhin atau dikalahkan. Ini orang datang penyelusup, ingin membunuh kepala negara, bukan kepala negara lagi nih, Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad SAW, ingin membunuh Rasulullah. Tujuannya itu, gak ada mau sayang, gak mau minta hidayah atau membaca Quran, gak ada, mau bunuh. Nah sekarang udah jatuh pedangnya, diambil lagi, balik sama Rasul. Sekarang inti siapa yang jaga inti dariku? Siapa? Kata dia lah ahad udah. Wah, udah yakin mati deh. Mau ngapain deh? Orang mau dibunuh. Kata Rasulullah, ente nggak bakalan bunuh. Ente pulang. Kata dia, beneran? Jadi ente bebas. Enggak ada bunuh. Ente pulang aja sekarang. Pulang ke kaum. Akhirnya kata dia, kenapa engkau tidak bunuh? Engkau tidak akan bisa membunuh. Pulang aja, nggak usah. Lihat kayak begini, katanya nggak ada orang mau dibunuh kalau dia benar-benar nih orang jahat, nih orang pengen jadi penguasa daripada orang Arab. Kan mereka di pikiran mereka nih Rasul nih sebagai orang apa? Di mata mereka bukan Rasulullah kan, bukan utusan Allah di mata mereka kan, mata orang-orang musyrikin di mata mereka apa? Ini orang ngumpulin kabilah, ngumpulin kekuatan untuk menguasai orang-orang di sekitarnya, menjadi penguasa. Ya kan? Pemikiran mereka kan begitu. Ketika didapati ini orang yang mau dibunuh, totonya begitu, totonya dimaafkan, yakin dalam hati. Ini orang bukan ingin kekuasaan. Ini orang bukan ingin menjadi pemimpin bagi orang-orang atau apa. Ini orang benar-benar pengen dakwah, pengen ngajak orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
sadar dan yakin, maka kata dia, aslam, beriman. Anak ikut padamu. Panggil Rasulullah SAW, sahabat datang semua. Ini orang tadi kesini, tadi anak lagi tidur. Dia datang tiba-tiba mengambil pedangku. Lalu dia mengatakan, siapa yang bisa menjagamu dariku, wahai Muhammad? Maka aku katakan, Allah. Fasakat. Aku katakan Allah, dia jatuh pedangnya. Lalu aku ambil dan aku ucapkan, siapa yang bisa menjagamu dariku? Kata dia, tidak ada. Maka aku maafkan orangnya. Ini orang udah saya maafkan. Jangan kalian apa-apakan. Dia memeluk Islam, balik ke kaumnya. Tadinya ngajakin orang untuk memerangi Rasulullah, nggak bilang, orang-orang ini Rasulullah, beriman kepada. Ini beneran Nabi. Ini orang bukan tujuannya mau bantai orang, tujuannya mau menguasai, bukan. Dia ingin membawa kejayaan untuk kita semua. Sallallahu alaihi wasallam.